Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Wijaya Trading di hari ini, hari Jumat 24 Maret 2023 ya. Di kesempatan kali ini seperti biasa kita akan memetakan untuk pergerakan XAU satu hari ke depan. Sebelum kita masuk ke sana, kita review dulu satu hari kemarin ya. Kita lihat ada kecenderungan yang masih bergerak naik. Kita batasi di level psikologisnya, kemudian break di sana ada kecenderungan bergerak naik ya. Kita sudah ukur dengan range-nya mendekati yang lebih pendek. Kalau kita ukur, perhatikan ini tidak sampai bahkan ya, tidak sampai di range dua hari sebelumnya ya. Karena itu kita juga paling tidak sebagai pertimbangan ketika sudah ada satu pergerakan yang signifikan kita lihat, kita akan kurangi dulu sampai betul-betul melewati level yang paling kuat ya, sehingga kita nanti akan melihat ternyata kemampuan pergerakan masih cukup kuat untuk melanjutkan. Nah, dari pergerakan yang ada sempat koreksi ya, trennya kuat naik, sempat koreksi, kemudian dikembalikan ke posisi semula ya. Sekarang berada di posisi semula ya. Bullish sudah mulai kembali menguat, meskipun Fed berusaha terus untuk menaikkan suku bunga, tetapi sekali lagi harus mempertaruhkan nama baik kepercayaan perbankan, dunia perbankan yang diakibatkan oleh beberapa bank yang kolaps di sana. Di beberapa hari ke depan kita masih akan lihat ya, emas masih akan menguat sampai kembali di titik yang paling tinggi di beberapa hari terakhir ya, sampai berada di angka 2000 sekian ya, berada menembus di angka 2009. Oke, kita coba lihat di time frame yang kecil. Kalau kita lihat di time frame H4 ya, kita lihat di time frame H4, kita bersihkan dulu. Ya, di time frame H4 sudah dua candle merah di sana. Dua candle merah dengan kekuatan yang mulai berkurang. Di posisi atas di levelnya belum sempat tersentuh. Kemudian kita coba amati adakah mungkin pola yang terbentuk di sana ya. Yang ada adalah pullback bullish ya. Ini kalau kita amati ya, bisa jadi nanti koreksi sebentar, koreksi kecil kemudian balik naik lagi. Nah, koreksi kecil kemudian nanti akan balik naik lagi seperti ini ya. Oke, dari sisi H4 ada kecenderungan tetap kembali naik, tetapi kita uji di level bawah ya, kita uji di area retestnya. Kemudian di time frame kecil ya, kita coba lihat di time frame kecil di H1 apakah ada petunjuk yang lebih signifikan, sama halnya dengan H4 masih ada koreksi kecil. Kemudian kita masuk ke M15 ya, mungkin kita ada petunjuk lebih kuat. Di M15 sudah mulai bergerak naik, kita akan gunakan M15 sebagai dasar untuk menentukan titik entry kita. Oke, perhatikan di M15 ya, kita tarik yang lebih dekat saja, sehingga nanti akan ketemu peluang yang lebih banyak. Kita bisa menemukan triggernya
Kita uji dulu di sini area levelnya. Kemudian berikutnya kita uji lagi di sini sekaligus sebagai area koreksi atau retrace-nya. Oke. Perhatikan di sisi bawah kecenderungan dari sisi high dan low-nya yang terdekat menuju ke bawah. High dan low-nya menuju ke bawah. Kemudian di sini ada level. Maka nanti tunggu ketika dia break ke bawah, ada kecenderungan masih akan menuju mendekati area retracement-nya atau area levelnya di bawah. Ini ada level di sisi bawah, sehingga kita akan uji nanti di sana. Kita kasih tanda warna merah untuk entry point-nya. Sementara di atas kita tempatkan bullish, kita tempatkan posisi entry kita di atas level juga di sana. Oke, kita tempatkan buy-nya di 1995 ya. Buy kita tempatkan di 1995.53. Oke, kita tempatkan buy-nya di sini, targetnya oke. Targetnya mendekati levelnya. Ini target pertama kita tempatkan di 2001.58 ya. Ini target 1, artinya pilihan kita yang terdekat. Kemudian pilihan yang kedua, kita lihat sisi sebelah kiri, pilihan yang kedua berada mendekati puncaknya ya. Pilihan yang kedua mendekati puncaknya, target 2 di 2008.29. Ini mendekati puncak target yang kedua. Besar sekali ya, kita perkecil tulisannya. Oke, sementara apakah nanti akan tertinggi? Sementara itu dulu kita gunakan targetnya. Kemudian di sisi bawahnya untuk selnya kita tempatkan di 1986. Ini sel kita tempatkan di 1986.99 ya, dengan target terdekat kita tempatkan di area yang sangat berpotensi ya. Ini targetnya, kalau kita targetkan di area ini cukup dekat sekali. Oke. Kita tempatkan yang terdekat di 1980. Ini target 1. Target pilihan yang pertama ketika nanti kita exit 1980.90. Sementara alternatif untuk target berikutnya kita tempatkan di area yang banyak disentuh. Jaraknya terlalu jauh ya, jangan terlalu jauh. Oke, kita tempatkan untuk target yang kedua di 1972. 1972.55. Ini untuk target yang kedua ya. Alternatif target kita. Kita bisa menggunakan trailing stop ketika target 1 sudah dilewati. Kita bisa menggunakan trailing stop, bisa stop profit di bawahnya, kemudian nanti secara bertahap mengikuti dari pergerakan yang ada. Oke, sementara ini dulu untuk resikonya, silahkan menyesuaikan style kita. Kita bisa menggunakan cut loss atau stop loss, kita bisa menggunakan
switching atau averaging ya, mana yang biasa kita gunakan. Silakan dihitung sendiri sesuai dengan batasan resiko kita. Bahkan kita pun bisa membatasi dengan 2% dari modal kita. Setiap transaksi kita batasi sesuai dengan aturan main kita. Kita coba ukur untuk range-nya ya. Kita ukur untuk range-nya hari ini Jumat. Nah, Jumat ini bisa berlaku dua-duanya, bahkan panjang jauh di atas ini pun bisa. Sehingga yang terdekat kita uji dulu, kira-kira berpotensi hingga di 1957. Ketika naik ini juga bisa berpotensi jauh lebih tinggi. Tetapi diingat ini puncak yang paling tinggi. Kalau kita amati di beberapa bulan atau tahun sebelumnya, harga tertinggi pernah menembus 2068 dan tidak menutup kemungkinan harga itu tersentuh, mengingat kondisi ekonomi dunia saat ini sedang tidak baik-baik saja ya. Kita tidak usah terlalu jauh, kita gunakan yang lebih dekat ya. Tentu tidak ada penolakan kalau dekat di sana ya. Oke, kita gunakan weekly juga jauh. Oke, kita gunakan time frame weekly untuk melihat penolakan. Nah, tidak ada penolakan di sebelah kiri. Ya, kita gunakan di situ dulu. Kita kembali ke time frame M15 saja. Oke. Ya, kita perkirakan di area itulah nanti akan disentuh. Ya, sementara itu yang bisa kita sampaikan, kita akan perkecil untuk ininya biar tidak terlalu mengganggu ya. Oke, ini yang bisa kita sampaikan untuk pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Diingat ini koreksi, kita bisa nanti mengamati bagaimana pergerakan berikutnya, adakah pengaruh signifikan di area-area di sini, apakah nanti ada petunjuk. Nah, kita nanti baru akan lihat kembali, kita akan evaluasi dan kita analisa ulang. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dua arah.